Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai? Terima kasih anak-anak semua. Silakan anak-anak semua simak video yang Bapak paparkan berikut ini. Bab ke-10, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Pembelajaran bab ke-10, pendidikan agama Islam. Langsung saja anak-anak. Penyembelihan binatang ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan penyembelihan, tata cara penyembelihan secara tradisional, dan tata cara penyembelihan secara mekanik. Apa yang diharapkan dari pembahasan ini? Yang pertama, memperlakukan hewan yang akan disembelih secara baik, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Anak-anak sekalian, masuk ke pembahasan 1, ketentuan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ketentuan yang A, ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan yang harus dipenuhi seseorang menyembelih adalah sebagai berikut. 1. Penyembelih beragama Islam. 2. Menyembelih dengan sengaja. Dan yang ketiga, menyembelih baligh dan berakal. 4. Penyembelih membaca basmalah, membaca selawat dan takbir 3 kali. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nasi radhiyallahu anhu qala dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini aqranaini dhabahuha amlahaini biyadihi wa samma wa qabbara wa wada'a rijlahu ala dufahihima, yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, telah mengeluarkan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki bagian di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, lanjut anak-anak semua. Kemudian yang B, ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan dalam keadaan masih hidup. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wal natiyatu wa ma akala syampu illa madzakaitum, yang artinya kan bagimu memakan bagian darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditenduk, dan yang terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran surat Al-Maidah
surah kelima Quran surat Al-Maidah. Hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Yang C, ketentuan alat menyembelih. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa yang bisa tajam. Kemudian yang D, ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher. Pada waktu yang menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan hewan itu sudah memotong, memutuskan bagian leher. Yang A, tenggorokan. Yang B, seluruh saluran makanan. Yang C, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Yang kedua, tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Ada 2 macam. Yang pertama tradisional dan yang kedua adalah mekanik. Tata cara penyembelihan secara tradisional menyiapkan lubang. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, kaki hewan dipegang, leher hewan diletakkan di atas lubang, berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat Nabi dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai putus tenggorokan, seluruh saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu pertama, mengasah alat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, membaca basmalah, menyembelih di pangkal leher. Hal-hal yang makruh, yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Anak-anak semua, kemudian kita masuk yang B, tata cara penyembelihan secara mekanik. Hampir sama ya anak-anak semua. Pastikan mesin memotong hewan sudah nyala. Siapkan hewan yang akan disembelih. Menyembelih berniat, membaca basmalah, sholawat dan takbir, memasukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Yang dibedakan dari tradisional dan mekanik yang poin yang pertama yaitu pastikan mesin sudah nyala. Kemudian yang poin kelima adalah memasukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Kemudian hukum daging penyembelihan mekanik adalah halal apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan. Lanjut. Lalu bagaimana hukum konsumsi daging hewan hasil buruan? Sabda Rasulullah an Abi Sa'labah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bi sahmika fa khaba anka fa adaraktahu fakulhu ma lam yuntin, yang artinya wallahu alam. Diriwayatkan dari Abu Salabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melontar anak panah pada binatang buruan lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Dengan cara apa? Sebelum melontarkan membaca bismillah. Baik, itu aja anak-anak semua. Mohon disimak video-videonya dari awal sampai akhir.
Bapak cuma menjelaskan secara singkat dan nanti kita lanjutkan pembahasan melalui grup kelas. Terima kasih Bapak Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.